Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Wasaya fil Manhaj karya Fadilatul Syekh Al-Imam Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Masih membahas tentang hadis yang beliau sampaikan terkait terjadinya fitnah-fitnah yang menimpa umat ini. Hadis yang kedua yang telah kita baca, maka kita akan sebutkan lafaz lengkapnya yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor hadis 144. Kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, kunna inda Umar faqala ayyukum sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitan. Kami berada di sisi Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu di zaman Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, kumpul bersama Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Lantas Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada para sahabat, ayyukum sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitan? Siapa di antara kalian yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang fitnah-fitnah? Faqala qaumun, maka orang-orang itu pun kemudian menjawab, nahnu sami'na, kami mendengar tentang hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan fitnah. Faqala, dijawab oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena kok banyak yang pada tahu. Nah, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, la'allakum ta'nuna fitnatar rajuli fi ahlihi wa jarih. Barangkali yang kalian maukan adalah fitnah, tertimpanya fitnah seseorang berkaitan dengan keluarganya, dengan tetangganya. Qalu bala au ajal, mereka pun menjawab iya tentang fitnah tersebut, tentang fitnahnya seseorang berkaitan dengan keluarganya, anaknya, hartanya, tetangganya, temannya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, tilka tukaffiruha as-salatu was-siyam was-shadaqah. Kalau fitnah itu bisa dihapuskan. Semisal orang terkena fitnah sehingga menyebabkan dia jatuh dalam dosa misalnya, maka bisa terhapus dengan sholatnya, puasanya, sedekahnya, kebaikan-kebaikannya. Walakin ayyukum sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitan allati tamuju maujal bahar. Akan tetapi, siapa di antara kalian yang telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fitnah-fitnah yang bergelombang sebagaimana gelombangnya lautan? Fitnah besar. Nah, fitnah yang tidak hanya menimpa perorangan, menimpa banyak orang.
diperumpamakan seperti gelombang dari gelombang laut. Ya ini menyebar, silih berganti, besar gelombangnya. Qala Hudzaifah, maka berkatalah Hudzaifah, fa'askatal yaum, orang-orang pun terdiam. Ternyata fitnah yang ditanyakan oleh Umar adalah fitnah besar. Fitnah yang tidak hanya menimpa perorangan. Maka orang-orang pun terdiam. Fakultu, aku pun menjawab, kata Hudzaifah, ana, saya. Qala, Umar mengatakan, anta lillahi wa abuk. Anta lillahi abuk. Kamu, bagus. Nah, lillahi abuk, itu madah. Orang Arab biasa kalau memuji diantaranya, lillahi abuk. Nah, bagus. Qala Hudzaifah, kemudian Hudzaifah bin Yaman menyebutkan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tu'radul fitan alal qulub kal hasiri audan auda. Akan dinampakkan, dilekatkan fitnah-fitnah kepada hati seperti tembikar atau tikar, audan auda, sehelai demi sehelai. Fa ayu qalbin usribaha nukita fihi nuktatun sauda, maka hati mana saja yang menyerap fitnah tersebut, termakan oleh fitnah tersebut, akan dicap pada hatinya satu noda hitam. Wa ayu qalbin angkaroha nukita fihi nuktatun baydha, dan hati mana saja yang mengingkari, menolak fitnah tersebut, maka akan dicap pada kolbunya, pada hatinya satu titik putih. Hatta tasira ala qalbain, hingga hati pun menjadi dua macam. Ala abyad misli safa, yang pertama putih seperti layaknya batu yang licin bersih. Fala tadurruhu fitnatun madamatis samawatul ard, tidak akan membahayakan hati tersebut fitnah selama masih ada langit-langit dan bumi. Wal akharu aswad murbada kal quzi muzahya, sementara hati yang lain hitam kelam seperti cangkir atau periuk yang terbalik. La ya'rifu ma'rufa, dia enggak tahu yang ma'ruf. Wala yungkiru munkara, dan tidak mengingkari yang mungkar. Illa ma usriba min hawah, kecuali apa yang telah diserap oleh hawa nafsunya. Qala Hudzaifah, kemudian Hudzaifah bin Yaman mengatakan, wa hadastuhu anna bainaka wa bainaha baban mughlaqa yusiku ayyuksara, dan aku sampaikan hal itu, bahwasannya antara engkau wahai Umar dan antara fitnah-fitnah itu ada pintu yang tertutup. 6. Yusiku ayyuksar, dan hampir atau sebentar lagi pintu itu akan rusak. Nah, jadi diibaratkan rumah begitu. Nah, Umar adalah pintunya. Selama Umar masih ada, maka terjaga, fitnah itu tidak keluar. Nah, tapi kata Hudzaifah bin Yaman, pintu itu sebentar lagi akan rusak. Kalau sudah, berarti terbukalah
fitnah-fitnah akan menyebar keluar. Nah, gambarannya demikian. Kemudian kata beliau, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala Umar, akasron la abalak, apa akan rusak? Nah, wahai Hudzaifah, falau annau futiha la'allau kana yu'ad. Kalau memang terbuka kan bisa lagi kembali pintu itu. Misalnya rusak terbuka kan bisa dikembalikan namanya pintu. Qultu, aku jawab, kata Hudzaifah, la bal yuksar, tidak, bahkan rusak untuk seterusnya, enggak bisa lagi sudah. Qala Umar, wa hadastu anna dzalikal baba rajulun yuqtal. Kata Hudzaifah, ini isyarah. Aku sampaikan bahwasannya hal itu, pintu tersebut adalah seseorang yang akan terbunuh. Nah, au yamut, atau sebentar lagi akan meninggal. Hadisan laisa bil aghalid, aku sampaikan ini sebagai hadis, bukan hal yang mengada-ada. Qala Abu Khalid, seorang rawi mengatakan, fakultu li Sa'ad, aku bertanya kepada Sa'ad, ya Aba Malik, ma aswadu murbadda, apa itu pengertiannya cangkir atau periuk yang terbalik? Qala siddatul bayat fis sawat, yakni putih yang berada di keadaan hitam. Nah, qala qultu famal kuzu muzahya. Kemudian apa yang dimaksudkan kus muzahya, cangkir yang terbalik itu tadi? Qala mangkusa, yakni terbalik. Mangkus, muzahya mangkusa. Intikas, terbalik. Nah, ikhwani fillah azanillah, kita ambil faedah dari hadis ini. Pertama, bahwasannya Hudzaifah ibnul Yaman yang dikenal sebagai sahabat sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang beliau dikenal amanah menjaga rahasia-rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya ini perkara-perkara rahasia yang tidak semestinya disampaikan ke sembarang orang. Nah, itu di antara yang banyak tahu adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Nah, kenapa demikian? Selain beliau ikhwan azani Allah, seorang yang amanah, di antaranya sebagaimana yang beliau tuturkan sendiri, sa'alan nas Rasulullah SAW anil khair, orang-orang pada bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan. Wa sa'altuhu anisar makhafatan ayyudrikani, sementara aku pun bertanya juga tentang kejelekan-kejelekan. Kenapa? Karena khawatir kalau tidak tahu kejelekan, nanti kejelekan itu menimpa diriku. Sangat dikhawatirkan kalau tidak tahu kejelekan, nggak sadar kena kejelekan. Nah, ini beliau di antara yang ditanyakan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, berbagai macam kejelekan-kejelekan termasuk fitnah-fitnah yang menimpa umat. Nah, dari pertanyaan beliau, maka kaidahnya, ikhwan wazani Allah, beliau bertanya kejelekan itu kemudian tidak ditegur oleh Rasul. Oh jangan kamu bertanya kejelekan. Tidak. Karena perkara kejelekan pun harus diketahui untuk dihindari. Nah, kata syair menyebutkan araftu syarr la li syarr
lakin litawakkihi wa man lam ya'rif syarr yaqa'u fihi. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan tersebut, namun untuk menjaga diri supaya tidak terkena kejelekan. Oh, ini jelek, jangan kamu ikut, jangan kamu terjebur di situ. Itu kalau tahu jelek. Kalau nggak tahu, wah kayaknya menarik ini, wah kayaknya bagus ini. Nah, masuk ke dalamnya, ternyata menyeret dia ke dalam berbagai kejelekan-kejelekan. Harus diketahui. Ikhwan azani Allah. Siapa yang tidak mengetahui kejelekan, ya qaufih, sangat berpotensi jatuh ke dalam kejelekan tersebut. Nah, makanya bab kaidah agama kita al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Jadi harus tahu yang ma'ruf mana, yang mungkar mana. Yang ma'ruf untuk dikerjakan, untuk diserukan, diajak orang lain kepada yang ma'ruf. Yang mungkar juga harus tahu untuk dijauhi, untuk dilarang dirinya, orang lain. Jangan jatuh ke dalam kemungkaran. Nah, sebagaimana babnya agama itu ada al-amru wa nahyu. Ada perintah, ada larangan. Perintah dikerjakan, larangan dijauhi. Di antara ucapan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Saibah di dalam musannaf beliau dan dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, Syarah Shahihil Bukhari, jilid yang ke-13, Hudzaifah mengatakan, la tadurrukal fitnatu ma'arafta dinak. Innamal fitnatu idastabaha alaikal haqq wal batil. Kata Hudzaifah bin Yaman, fitnah itu tidak akan membahayakan dirimu selama kamu ngerti tentang agamamu. Selama kamu paham tentang agamamu. Petunjuk agama ini bagaimana? Nah, bimbingan agama ini bagaimana? Selama itu antum tahu, maka berbagai fitnah yang datang menerpa, kamu insya Allah terjaga, terselamatkan. Karena kamu dibimbing oleh agama yang kamu ketahui. Tidak lain fitnah itu membahayakan seseorang, memakan korban seseorang apabila istabaha alaikal haq wal batil. Tersamar bagimu mana hak mana batil enggak jelas. Nah, sehingga kamu enggak bisa bedakan mana yang hak, mana yang batil. Nah, itu rawan terkena fitnah. Yang obatnya ya tadi araf tadinak, fahami, ngerti bimbingan agama. Caranya bagaimana? Ya thalabul ilm, belajar ilmu. Lalu kalau saat itu terjadi nggak sempat belajar, tanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kembali kepada bimbingan para ulama. Nah, ikhwani wazzani Allah yakum. Lu ulama banyak yang mana? Ikhwani wazzani Allah, begitu lagi ya. Nah, setiap fitnah, nyempal si A, nyempal si B, masing-masing punya ulama. Nah, gitu loh. Punya sandaran ulama. Nah, maka kembalinya adalah kibar ulama. Nah, dari kalangan kibarul ulama, ikhwan azani Allah, bukan sembarang ulama. Ulama banyak, tapi yang kibarul ulama. Nah, demikian. Bimbingan itu jelas, gamblang. Ikhwan fillah azani Allah. Enggak punya jalurnya kepada kibar ulama. Ya lewat orang yang bisa menuntun, mengajak.
menyambungkan dengan kibarul ulama. Demikian. Ikhwani fiddin azani Allah. Sekali lagi kata beliau, fitnah itu tidak membahayakanmu kalau kamu tahu tentang bimbingan agama ini. Yang membahayakan bagimu ketika terjadi fitnah, kamu nggak ngerti, nggak bisa membedakan mana al-haq dan mana al-batil. Nah, berarti saat itu harus cari kejelasan. Baik, kita lanjutkan. Ikhwan wazani Allah iyyakum. Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang banyak memegang berita-berita rahasia, termasuk siapa orang-orang munafik, daftar munafik. Hudzaifah ibn Yaman diberitahu oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Umar aja enggak tahu. Sampai Umar datang kepada beliau, kepada Hudzaifah ibn Yaman, apakah dirinya masuk list daftar orang-orang munafik. Nah, ketika diberitakan tidak termasuk. Nah, beliau sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelasnya Umar itu padahal. Nah, ikhwan fillah azani Allah iyyakum. Baik. Yang seluruh para sahabat sangat khawatir kalau tertimpa pada dirinya penyakit kemunafikan. Nas'allahu salamah wal afiyah. Nah, di antara fitnah yang disampaikan oleh Hudzaifah bin Yaman adalah hadis ini. Setelah ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa di antara kalian yang mendengar Rasulullah SAW menyebutkan tentang fitnah? Awalnya para sahabat kala itu dikira fitnah yang biasa menimpa seseorang tentang terkait keluarganya, nah tentang tetangganya misalnya. Nah, ikhwan fiddin azani Allah iyyakum. Maksud fitnah di sini, fitnah kajiannya maknanya ada beberapa makna. Namun yang dimaksudkan fitnah di sini ikhwan azani Allah iyyakum adalah yang ujian dan cobaan yang menyebabkan seseorang kemudian terjatuh ke dalam penyimpangan. Nah, terjatuh ke dalam penyimpangan, dosa, pelanggaran. Itu makna fitnah yang dimaksudkan di sini. Fitnah seseorang terkait dengan keluarga. Nah, disebutkan oleh Az-Zain Ibnu Munayyir rahimahullah, kata beliau, al-fitnatu bil ahli taqa'u bil maili ilaihinna au alaihinna fil qismah wal isar hatta fi auladihinna wa min jihati tafrid fil huquqil wajibah lahunna. Fitnah seseorang terkait dengan keluarga terjadi ketika dia condong kepada keluarga tersebut, memprioritaskan keluarga sampai kepada anak-anak, hingga terjatuh dalam pelanggaran, terjatuh dalam kelalaian, atau juga min jihati tafrid fil huquq al wajibah lahunna, kurang menunaikan hak-hak yang wajib terkait dengan keluarga, baik maisahnya, baik
pendidikannya, baik arahan, bimbingan dan nasihatnya, dia sia-siakan keluarga. Tidak diarahkan, tidak dibimbing, tidak dididik. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Abi Hamzah, Ibnu Abi Jamrah rahimahullah, wadhabit anna kullama yasghalu sahibuhu anillah fahwal fitnah lahu. Kaedahnya, ketentuannya, semua yang menyibukkan orangnya dari Allah, tersibukkan oleh keluarga, tersibukkan oleh harta, tersibukkan oleh teman-temannya, tersibukkan oleh kerjanya, apapun yang dia tersibukkan sehingga lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah fitnah. Nah, seseorang dengan keluarganya, ikhwan wazzani Allah, tidak ditunaikan hak-hak yang Allah taala tuntunkan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi para wanita. Nah, dia telantarkan istrinya, dia telantarkan keluarganya, baik dari sisi agamanya maupun dunianya, ataupun salah satu dari keduanya. Ini berarti orang tersebut terkena fitnah berkaitan dengan keluarga. Nah, melalaikan dari apa yang semestinya dia tunaikan, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil mal, contoh seseorang terfitnah dengan harta, yaqul istighalu bihi 'anil ibadah. Tersibukkan hartanya, lalai untuk ibadah. Baik dalam mencarinya, mengelolanya, membelanjakannya, sehingga terjatuh dalam dosa, kemaksiatan, pelanggaran, lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Au bihabsi an ikhraji haqqillah. Hartanya dia tahan, tidak dikeluarkan yang semestinya dia tunaikan dari haknya Allah. Nah, semestinya ditunaikan zakat, dia tidak. Nah, wal fitnatu bil aulad taqau bil mail tabi'i ilal walad wa isaruhu ala kulli ahadin. Fitnah terkait dengan anak-anak bisa saja terjadi ketika dia condong kepada anak, memprioritaskan anaknya terhadap perkara yang lain yang kemudian melalaikan dia, sehingga dia dengan sebab anak jatuh dalam dosa, kemaksiatan, lalai kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai melalaikan kalian amwalukum, harta-harta kalian. Dan jangan pula melalaikan kalian anak-anak kalian ang dzikrillah, dari berzikir kepada Allah. Siapa yang sampai lalai kepada Allah dengan sebab harta anak-anaknya, maka termasuk orang-orang yang merugi. Harta, anak, ujian dan cobaan. 6. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Tidak lain, anak-anak kalian, harta-harta kalian itu adalah fitnah, ujian dan cobaan. Ikhwan fillah Allah. Apakah dengan sebab anak dan harta semakin dia bersyukur kepada Allah, dekat kepada Allah,
menunaikan haknya Allah ataukah semakin dia jauh dari Allah. Nah, apakah dia tidak mensyukurinya, tidak menjaga amanah harta, amanah keluarga, amanah anak, itu menjadi fitnah bagi seseorang. Taib. Di hadis tersebut disebutkan fitnatur rajul, fitnahnya seorang laki-laki. Apakah tidak termasuk perempuan? Maka diterangkan oleh Ibnu Abi Jamrah rahimahullah, penyebutan rajul, orang laki-laki di sini, li'annau fil ghalib sahibul hukmi fi dari wa ahli. Karena umumnya dominannya laki-laki itu adalah pemilik otoritas di keluarganya, di rumahnya. Wa illa fannisa saqaiqur rijal fil hukmi. Akan tapi wanita pun adalah bagian pecahan dari laki-laki. Masing-masing ada tanggung jawabnya, masing-masing ada kewajibannya yang harus dia tunaikan. Makanya ketika Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, farrajulu mas'ulun fi ahli baiti. Masing-masing kalian ada penanggung jawab. Masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang suami adalah penanggung jawab di rumah tangganya. Wanita mas'ulatun fi baiti zauji. Wa mali. Begitu juga perempuan, tanggung jawab di rumah suaminya, tanggung jawab harta suaminya, tanggung jawab anak-anaknya, mas'ulatun an ra'atiha, akan dimintai pertanggungjawabannya. Ikhwan Allah. Ini fitnah berlaku ke masing-masing orang. Yang ditanyakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ternyata bukan fitnah itu. Kenapa? Kalau fitnah itu ada peluang seorang yang beriman, kalau kemudian jatuh dalam misalnya dosa, sesekali sampai jatuh dalam pelanggaran karena fitnah keluarganya, karena fitnah hartanya misalnya, atau fitnah dengan tetangganya. Disebutkan fitnah tetangga ada kalanya bentuknya hasad, iri, dengki. Tidak menunaikan hak tetangga, semestinya dihormati, dimuliakan, tapi justru dimusuhi, tetangga diposisikan seperti musuh, lawan saingan dalam sesuatu hal, dianggap berseberangan dan sebagainya. Ini fitnah tetangga. Atau fitnah teman, fitnah yang lainnya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, fitnah-fitnah perorangan yang demikian, beliau mengatakan, tilka tukaffiruha shalah wassiyam wassadaqah. Kalau fitnah itu bisa saja dihapuskan. Terhapus dengan salat, zakat, puasa, sedekah, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ikhwan fidan zanillah iyakum. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan, innal hasanat yudhibnas syai'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan bisa menghapuskan kejelekan-kejelekan. Namun yang dimaukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah fitnah besar yang diibaratkan adalah seperti gelombang lautan. Faedahnya disebutkan seperti gelombang lautan, yakni menyebar dan silih berganti. Besar gelombang itu.
Itu yang dimaksud. Yang ditanyakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, tentang fitnah ini, seperti ini yang menimpa umat, gelombang besar yang silih berganti, Allah yang merata. Nah, ini tidak semua sahabat mendengar hadisnya. Maka kala itu Hudzaifah ibnul Yaman yang menjawab, saya yang mendengar Rasulullah SAW bersabda tentang fitnah yang diibaratkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Na'am tamuju maujal bahr." Fitnah ibarat gelombang seperti gelombang lautan. Baru kemudian beliau menyebutkan hadis. Tu'radul fitan alal qulub, akan ditampakkan, dikenakan fitnah-fitnah kepada hati. Kal hasiri udan uda, seperti tikar. Sehelai demi sehelai. Artinya, sekali fitnah muncul, bukan kemudian tidak ada lagi fitnah, berikutnya lagi ada fitnah, berikutnya fitnah, berikutnya. Dan langsung mengenai hati-hatinya manusia. Maka beliau menyebutkan, fa'ayu qalbin usribah, hati mana saja yang menyerap, yang terbawa, termakan oleh fitnah tersebut, nukita fihi nuktatun sauda, menyebabkan tercapnya di hati tersebut titik noda hitam. Kalau kemudian fitnah ini noda hitam, mengenai kolbunya tertutup cahaya di kolbunya. Fitnah berikutnya tertutup hatinya, noda hitam lagi. Demikian seterusnya, sehingga menjadi model hati yang disebutkan oleh Rasul alaihissalam, aswad murbada kalquzi muzakhya, hitam kelam seperti periuk yang balik. Apa tandanya? La ya'rifu ma'rufa, enggak lagi ngerti yang ma'ruf. Sudah diketahui yang benar, enggak masuk-masuk. Enggak faham-faham, enggak nerima. Namanya kayak periuk di tengkurap gini. Mulutnya sudah di bawah. Diisi ya mental. Wala yungkiru mungkara, tidak lagi bisa mengingkari kemungkaran. Illa man usriba hawah, kecuali yang jadi patokannya adalah apa yang sudah masuk ke dalam hawa nafsunya. Ikhwan wazani Allah iyakum, ngeri kurbannya ini. Adapun yang kedua, hati yang ketika fitnah datang dia ingkari itu, dia tolak itu fitnah. Hati yang disebutkan oleh Hudzaifah ibn Yaman tadi, yang ngerti itu, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana al-haq, mana yang batil. Ketika ini fitnah yang menyeret dia pada penyimpangan, ini fitnah ini mengajak kepada perpecahan, ini fitnah ini mengajak kepada asobiyah, fanatik, golongan. Ini fitnah ini jatuh pada menyebabkan kebencian, merusak persaudaraan. Maka dia ingkari itu. Ikhwan azani Allah. Ini fitnah ini menyeret pada paham yang menjauhkan dari manhajnya ahli sunnah wal jamaah. Menjauhkan dari faham sebagaimana fahamnya salafus soleh. Ngerti dia. Oh, jangan diterima. Selamatkan dirimu.
Rasul alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, "Inna sa'ida laman junnibal fitan." Sesungguhnya orang yang beruntung, orang yang berbahagia adalah orang yang junnibal fitan, dijauhkan dari fitnah-fitnah. Yang kalau dia terima fitnah itu, dia terseret fitnah itu, terbawa fitnah itu, terjerembab dia dalam penyimpangan-penyimpangan. Kapan itu? Itu tadi. Kalau ngerti, oh ini yang ma'ruf, yang harus dia ambil. Oh ini yang mungkar, yang harus dia ingkari. Tapi kalau sudah enggak tahu yang ma'ruf mana, yang mungkar mana, la ya'rifu ma'rufan, wa la yungkiru mungkara. Ini yang bahaya. Nah, ikhwan fiddin azani Allah iyyakum. Nah, perkara manhaj pun juga demikian nanti. Kalau kita tidak tahu manhaj hak, manhaj salim, manhaj yang hak, yang benar, manhaj yang selamat, bahaya ini. Ikhwan azani Allah. Penyimpangan yang berbahaya. Karena itu kurbannya fitnah terbesar, yakni ketika fitnah dalam agama. Seseorang tidak lagi tegak lurus agamanya. Jatuh dalam penyimpangan. Ini yang bahaya besar. Naam. Ikhwan fiddin azani Allah iyyakum. Ringkasnya demikian. Kita masuk Isya. Masya Allah. Beliau di kitab ini menyebutkan faedah dari hadis ini sebanyak 13 poin. 13 poin. Nah, mau disampaikan sekarang atau sesi berikutnya? Kalau sekarang 13 poin berarti sabar, kita cepet-cepet tapi adzan dulu. Gitu ya. Nah, biar selesai hadisnya. Adzan dulu, insyaallah. Sedikit memberikan faedah dari hadis tentang dua macam qalbu, hati manusia setelah terus tertimpa berbagai macam fitnah-fitnah. Disebutkan oleh Syekh Rabi hafizahullah rahimahullahu taala di kitab beliau As-Sabat ala Sunnah. Beliau mengatakan hati yang putih semisal sofa, batu yang bersih licin, yang tidak membahayakan fitnah selama ada langit-langit dan bumi, dengan tasbit minallah subhanahu wa ta'ala, dengan kekokohan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala kokohkan dia dengan sebab rafduhu lil batil. Dia menolak kebatilan. Rafduhu lis syahawat. Rafduhu lis subhat. Dia tolak syahwat. Fitnah syahwat. Dan fitnah syahawat. Wasubuhat. Karena fitnah itu bisa bentuknya fitnah duniawiyah. Duniawi ini kaitannya dengan syahwat. Keinginan, ambisi, itu, dorongan ingin ini, ingin itu, pengen yang sana, pengen yang sono dan sebagainya. Ini adanya keinginan-keinginan. Kalau kemudian
tidak patokannya kepada perkara yang ma'ruf al-haq. Nah, maka yang penting hawa nafsunya tercapai, hawa nafsunya terkabulkan. Ini fitnah syahwat. Ada yang bentuknya fitnah subuhat, yakni subhat al-bid'ah wad dolalat. Bid'ah, kesesatan, yang menjerumuskan dia penyimpangan dalam agama. Disebutkan oleh beliau di kitab As-Sabat ala Sunnah. Saya ingin nanti diterjemah kemudian di-share di grup supaya bisa ngasih faedah. Insyaallah. Kesimpulan dari faedah hadis kita sebutkan, 1. Ta'dzimu amril fitan. Besarnya perkara fitnah. Fitnah akan mengenai hati, yang bisa merusak hati. Ketika termakan fitnah tersebut. Yang kedua, faedah yang kedua, terbaginya hati menjadi 2 macam. Hati yang putih, bersih, aman dari fitnah tadi. Ketika dia sanggup menolak kebatilan-kebatilan. Menolak fitnah syahwat dan subuhat. Yang kedua, hati yang hitam kelam, termakan fitnah, subuhat maupun syahwat. Faedah yang ketiga, pada hadis ini terdapat alaman min a'lamin nubuwah. Tanda dari tanda-tanda kenabian, mukjizat Nabi SAW. Di mana beliau menghabarkan tentang terjadinya fitnah kubro, fitnah yang sangat besar setelah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu meninggal. Dan itu terjadi. Ikhwanazanillah. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu disebutkan dalam hadis, yakni terbunuh. Dan benar apa yang disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu dibunuh oleh orang yang punya sebelumnya paham Majusi, Abu Lu'lu' al-Majusi. Di umur Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu 63 tahun. Selepas itu terjadilah fitnah besar menimpa kaum muslimin. Nas'allahu salamah wal afiyah. Yang keempat, hadis tersebut menjelaskan keutamaan Umar. Bahwasanya Umar disebutkan mighlaqan lil fitan, penutup adanya celah pintu fitnah. Kalau penutup ini rusak atau hilang, ya sudah. Fitnah kemudian keluar bertebaran. Faedah yang kelima, hadis tersebut menjelaskan bahwasanya Umar meninggal kurban pembunuhan secara zalim. Sebelum kejadian tersebut sudah diberitakan oleh Rasul dan kemudian benar. Ini tadi berarti menunjukkan hadis tersebut alaman min a'lamin nubuwah. Faedah yang keenam, bayanu fadli Hudzaifah, menjelaskan keutamaan Hudzaifah bin Yaman
yang dikenal dengan sahibus sirri Rasulullah SAW. Sahabat pemegang rahasia, berita rahasia Rasulullah SAW. Rasulullah SAW beritahukan kepada beliau hadis tentang fitnah besar yang hal itu tidak diketahui oleh para sahabat yang lain. Ini menunjukkan di antara kekhususan spesialisasinya Hudzaifah ibnul Yaman mengetahui ilmu-ilmu berkaitan dengan fitnah-fitnah besar. Di riwayat yang lain dalam Sahih Muslim, Hudzaifah ibnul Yaman menyebutkan, wallahi inni la'alamun nas bikulli fitnatin hiya kainatun fima baini wa bainas sa'ah. Demi Allah, sesungguhnya aku orang yang paling ngerti tentang setiap fitnah yang terjadi antara di zamanku sampai yakni antara kiamat secara ilmu. Nah, disebutkan kepada beliau oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan demikian la fakhra, bukan karena sombong, tapi babnya adalah menyampaikan ilmu karena beliau tidak ingin menjadi orang yang termasuk kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu. Nah, baik, ini termasuk manqabah, kedudukan, kemuliaan Hudzaifah bin Yaman. Yang ketujuh, faedah yang ketujuh, menjelaskan bahwasannya hati yang termakan fitnah potensi besar untuk tidak menerima al-haq karena dia mengikuti hawa nafsu. Nah, yang kedelapan, bayanu fadli ingkaril fitan, menjelaskan tentang keutamaan mengingkari fitnah-fitnah, menjauhi fitnah-fitnah, agar fitnah itu tidak mempengaruhi hatinya dan membawa berusaha hatinya untuk menerima al-haq dan mengikuti sunnah, bukan hawa nafsu. Yang kesembilan, bolehnya menyebutkan sesuatu secara umum namun yang diinginkan khusus. Ya, ini ketika Umar mengatakan, siapa di antara kalian yang mendengar Rasulullah SAW menyebutkan tentang fitnah, dikira itu fitnah umum. Ternyata beliau maksudkan fitnah yang khusus. Ini terkadang demikian. Yang ke-10, bahwasanya keluarga, anak, jiwa, tetangga itu juga fitnah. Bisa menyebabkan seseorang jatuh dalam dosa. Bisa menjerumuskan seseorang dalam penyimpangan, pelanggaran. 11, fitnah yang menimpa perseorangan jenis yang ke-10 tadi akan bisa dihapuskan dengan amalan sholat, puasa, sedekah. Nah, ini ikhwan, jadi ketika kita menyadari kita punya keluarga, punya anak, harta, mungkin kerjaan, teman, pergaulan dan sebagainya, ini fitnah bagi saya ini. Fitnah ini. Yang terkadang, waduh, nggak bisa berkutik, akhirnya jatuh pada kesalahan. Nah, maka ikuti dengan banyak beribadah, banyak berbuat baik. Nah, itu bisa dihapuskan dengan sholat, puasa, sedekah, dan yang lainnya dari kebaikan-kebaikan.
Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Surah Hud ayat 114. Faedah yang ke-12. Bahwasanya fitnah besar apabila terjadi maka terbukalah celah pintu besar berbagai macam kejelekan di tengah-tengah kaum muslimin. Ini harus ekstra lebih hati-hati lagi. Bahkan bisa la yuglaq abada. Tidak tertutup setelah itu. Fitnah itu terus ada dampak asar kurban-kurbannya. Nas'allahu salamah wal afiyah. Faedah yang ke-13 terakhir yang disebutkan oleh beliau, tadzakurul ulah ma'al ulama umuru dinihim litabassuri minal bil awaqib. Pemerintah berdiskusi, sharing-sharing, bersama ulama, terkhusus dalam perkara-perkara agama, agar terbimbing terkait dengan akibat-akibat yang akan terjadi. Ini diambil faedah Umar ketika itu menjadi khalifah. Beliau bertanya tentang keadaan umat. Karena umat ini di bawah tanggung jawabnya Umar kala itu. Maka Umar bertanya, siapa di antara kalian yang pernah mendengar Rasulullah SAW menyebutkan fitnah besar menimpa umat ini? Ternyata pas disebutkan oleh Hudzaifah bahwasanya Umar, kalau meninggal nantinya akan terbuka itu fitnah karena beliau seperti pintu menutup celah fitnah. Tapi kalau pintu itu rusak, maka setelah itu akan terjadi berbagai macam fitnah-fitnah besar. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang disebutkan faedah oleh beliau, Asy-Syaikh Al-Allamah Ali Ibnu Adam Al-Ityubi rahimahullahu ta'ala. Dengan ini maka kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Kurang dan kesalahan saya minta maaf. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.